Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi Usli, NIM 2301031025, kelas 2B D3 Teknik Listrik. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang transformator. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu transformator. Pertama, kita jelaskan dulu bagaimana prinsip kerja dari transformator. Prinsip kerja transformator yaitu, sebelum itu, transformator adalah suatu alat untuk memindahkan daya listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian lainnya secara induksi elektromagnetik. Kerja transformator yang berdasarkan induksi elektromagnet menghendaki adanya gandengan magnet antara rangkaian primer dan sekunder. Gandengan magnet ini berupa inti besi tempat melakukan fluks bersama. Dan ini merupakan gambar dari transformator. Terdapat bagian-bagian penting dari transformator seperti transformer core, magnetic flux, secondary coil, dan primary coil. Dengan lebih jelas dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, prinsip kerja transformator terdapat dua macam keadaan, yaitu transformator tanpa beban. Apabila kumparan primer dihubungkan dengan tegangan sumber yang sinusoid, maka arus akan mengalir bolak-balik pada kumparan tersebut. Oleh karena itu, kumparan punya inti harus menimbulkan flux magnet yang juga berubah-ubah pada intinya. Akibat flux magnet yang berubah-ubah pada kumparan akan timbul gaya gerak listrik atau GGL induksi. Besarnya GGL induksi yang dibangkitkan sesuai dengan hukum Faraday. Itu dapat dilihat seperti ada gambar yang dimana PM merupakan fluksi maksimum dalam inti. Delta bukan frekuensi sudut dari sumber tegangan. T adalah waktu. N1 adalah jumlah kumparan di sisi primer. Dan N2 adalah jumlah kumparan sisi sekunder. Selanjutnya, transformator berbeban. Apabila kumparan sekunder dihubungkan dengan beban Z1, I2 mengalir pada kumparan sekunder, di mana I2 sama dengan P2 per Zn. Arus beban I2 ini akan menimbulkan gaya gerak magnet atau GGM N2 I2 yang cenderung menentang flux bersama yang telah ada akibat arus pemagnetan IM agar flux bersama itu tidak berubah nilainya. Pada kumparan primer, harus mengalir arus I2 yang menentang flux yang dibangkitkan oleh arus beban I2 hingga keseluruhan arus yang mengalir pada primer menjadi seperti pada rumus ini, dan di atasnya terdapat rangkaian trafo berbeban. Pada gambar dapat dilihat bagaimana arah arus mengalir dan bagaimana flux magnet terjadi. Selanjutnya, sehingga N1I2 sama dengan N2I2 atau I2 per I2 sama dengan N2 per N1 sama dengan I1 per A. Karena I per I2 sama dengan A kali I2, karena nilai IM dianggap kecil, maka I aksen 2 sama dengan I1. N1 sama kali
I1 sama dengan N2 kali I2 atau N1 per N2 sama dengan E1 per E2 sama dengan I2 per I1. Selanjutnya, transformator beban tahanan murni. Apabila pada sisi sekunder transformator dihubungkan dengan tahanan murni R, maka arus akan mengalir pada sisi sekunder transformator sebesar I2 akan berbeda fasa terhadap E2 sebesar P2. Seperti dapat pada rumusnya, dilihat pada gambar. Selanjutnya, transformator beban induksi. Apabila transformator berbeban induktif, berarti pada sisi sekunder transformator terdapat R2 tambah JX2 dan RL tambah JXL. Dengan adanya R2 tambah JX2 dan RL tambah JXL akan mengakibatkan pergeseran fasa antara IE2 sebesar P2, di mana TGP2 sama dengan X2 tambah XL per R2 tambah RL. Ini dapat dilihat pada gambar. Dan dengan adanya harga R2 tambah JX2 dan RL tambah JXL juga akan mengakibatkan pergeseran fasa antara I2 dan V2 sebesar P2. Selanjutnya, beban kapasitif. Jika dihubungkan dengan beban kapasitif, maka arus akan mengalir pada sisi sekunder transformator sebesar I2. Beban kapasitif tersebut akan mengakibatkan pergeseran fasa antara I2 dan E2 sebesar P2 dan juga akan mengakibatkan pergeseran fasa antara I2 dan V2 sebesar P2. Di mana rumusnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya adalah polaritas trafo. Masing-masing ujung primer dari suntu transformator satu fasa, polaritasnya selalu bergantian pada waktu bekerja karena merupakan tegangan AC. Hal ini sama juga terjadi pada kumparan sekunder. Polaritas perlu diketahui untuk membuat sambungan-sambungan pada transformator. Polaritas dari suatu transformator ditentukan oleh arah lilitannya. Untuk menentukan polaritas transformator atau arah lilitan bisa kita peroleh dari tes polaritas. Fungsi dari polaritas transformator sendiri adalah sebagai penentuan kutub-kutub positif atau negatif pada transformator untuk menentukan kumparan-kumparan primer atau sekunder dan untuk menghubungkan transformator biasa menjadi auto transformator. Selain itu, polaritas trafo juga sangat penting untuk diketahui jika kita akan memaralelkan trafo untuk meningkatkan daya trafo ataupun menyerikan trafo untuk meningkatkan tegangan trafo. Selanjutnya, rangkaian ekuivalen transformator. Transformator terdiri atas sisi primer dan sisi sekunder. Keduanya terhubung dengan inti besi dalam kondisi ideal tanpa rugi-rugi. Perbandingan lilitan antara keduanya merupakan perbandingan tegangan antara kedua sisinya. Namun, pada kenyataannya, daya masukan tidak pernah sama dengan daya keluaran. Terdapat rugi-rugi yang terjadi di inti besi dan lilitan. Rugi-rugi tersebut terjadi akibat histeresis, arus eddy, resistansi belitan, dan flux bocor. Untuk mempermudah analisis dalam pengujian,
Rangkaian primer dan sekunder dibuat menjadi sebuah rangkaian yang disebut rangkaian ekuivalen. Pada rangkaian ini, rugi tembaga pada sisi sekunder diubah menjadi nilai ekuivalennya dan dapat dilihat dari arah sisi primer ataupun dari arah sisi sekunder. Selanjutnya, rugi-rugi transformator. Pada transformator, tidak terdapat bagian-bagian yang bergerak atau berputar dari suatu transformator. Maka, transformator tidak memiliki rugi-rugi gesekan. Oleh karenanya, sebagian besar transformator memiliki efisiensi 90%. Meskipun demikian, terdapat juga rugi-rugi yang muncul pada transformator yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok rugi-rugi utama, yaitu rugi-rugi tembaga dan rugi-rugi besi. Rugi-rugi tembaga terjadi karena resistansi dalam belitan. Rugi-rugi ini akan berbanding lurus dengan besarnya beban, sehingga meningkatkan arus beban dan meningkatkan rugi-rugi tembaga. Rugi-rugi besi terdiri dari dua, yaitu rugi-rugi histeresis dan rugi-rugi arus eddy. Rugi pada trafo timbul dari dua sisi, yaitu sisi primer dan sisi sekunder. Beberapa komponen penyebab rugi-rugi pada trafo yaitu rugi besi, fluk bocor, dan rugi tembaga. Besarnya rugi-rugi histeresis tergantung pada jenis besi yang digunakan untuk inti transformator. Dengan demikian, dalam praktiknya, pemilihan bahan inti harus dipertimbangkan dengan baik untuk menghindari rugi-rugi histeresis yang terlalu besar. Seperti telah disebutkan sebelumnya, transformator hanya bekerja untuk suplai tegangan bolak-balik. Jadi, arus yang digunakan untuk membangkitkan flux inti akan berubah terus-menerus dari nilai positif ke nilai negatif. Selanjutnya, salah satu contoh dari rugi tembaga itu rugi histeresis. Setiap saat terjadinya pembalikan arus akan terjadi pula pembalikan flux magnet. Akibat dari terjadinya flux yang dibangkitkan dan kemudian runtuh secara berulang-ulang dalam inti transformator, inilah yang menimbulkan rugi-rugi histeresis. Dapat dilihat bagaimana pada gambar rugi histeresis. Grafik bagaimana arus. Nah, gambar tadi sudah memperlihatkan inti besi saat mulai menjadi magnet. Molekul-molekul digerakkan ke arah medan magnet, kan tetapi pada saat medan magnet turun menjadi nol, molekul-molekul tersebut tidak kembali pada posisi acak semula mereka. Akibatnya, meskipun gaya pemagnetan telah turun menjadi nol, inti besi tersebut masih menjadi magnet. Medan magnet tersebut harus memutar arah dan menggunakan suatu gaya pemakbutan pada arah yang berlawanan sebelum inti besi tersebut kembali pada keadaan tanpa pengaruh pemagnetan. Molekul-molekul tersebut kemudian akan berbalik dengan magnet menyesuaikan pada arah medan magnet yang baru. Gaya magnet yang tertinggal pada molekul-molekul tersebut itulah yang dinamakan histeresis. Energi harus disuplai untuk memutar arah sehingga mengakibatkan molekul-molekul tersebut bergabung dengan medan magnet. Hal ini dinamakan rugi-rugi histeresis inti besi. Makin banyak tenaga yang dibutuhkan, kerugian histeresis juga akan semakin besar. Selanjutnya, rugi-rugi arus eddy. Rugi arus eddy adalah rugi yang disebabkan oleh arus besar pada inti besi. Inti besi transformator merupakan suatu penghantar, maka medan magnet pada inti besi tersebut akan menginduksikan tegangan pada inti. Tegangan inilah yang kemudian menimbulkan arus kecil pada inti besi. Eddy current dapat menyebabkan kerugian daya pada sebuah trafo, karena pada saat terjadi induksi arus listrik pada inti besi, maka sejumlah energi listrik akan diubah menjadi panas.
ini merupakan kerugian. Untuk mengurangi arus eddy, maka inti trafo dibuat berlapis-lapis. Tujuannya untuk memecah induksi arus eddy yang terbentuk di dalam inti besi. Perbedaan induksi arus eddy di dalam inti besi tunggal dengan inti besi berlapis. Rugi flux bocor. Rugi ini dihasilkan dari medan magnet yang dikarenakan tidak semua garis-garis flux yang ditimbulkan oleh lilitan primer dan sekunder mengalir melalui inti besi. Beberapa garis flux mengalir keluar dari lilitan masuk ke udara dan tidak bertaut dengan lilitan primer dan lilitan sekunder. Dapat menghasilkan panas jika digunakan secara terus-menerus tanpa sistem pendingin yang memadai. Selanjutnya, rugi tembaga. Rugi tembaga adalah rugi yang dihasilkan oleh konduktor atau tembaga yang digunakan sebagai bahan pembuat kumparan. Rugi ini diakibatkan oleh adanya resistansi bahan. Terakhir, efisiensi transformator. Sebuah trafo ideal akan memiliki efisiensi sebesar 100%. Artinya semua daya yang diberikan pada kumparan primer dipindahkan ke kumparan sekunder tanpa ada kerugian. Sebuah trafo yang real memiliki efisiensi di bawah 100% dan pada saat beban penuh, efisiensi trafo berkisar pada harga 94-96%. Untuk trafo yang bekerja pada tegangan dan frekuensi yang konstan, efisiensi trafo dapat mencapai 98%. Efisiensi transformator merupakan rasio dan daya keluaran terhadap daya masukan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Sekian video saya kali ini, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.